Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Nurhatimanto Zahra dengan NIM 21040261182 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai pemikiran Theodor Nordic terhadap Al-Quran. Theodor Nordic merupakan salah seorang orientalis yang berkebangsaan Jerman. Dia merupakan putra dari seorang pendeta atau guru dan pegawai negeri Jerman. Beliau lahir di Harburg tanggal 2 Maret tahun 1836. Sejak kecil dia sudah mendapatkan bimbingan dari kedua orang tuanya di kota Lingen. Di kota ini juga beliau juga menempuh pendidikannya sejak pada musim semi pada tahun 1849 hingga musim gugur pada tahun 1853. Terus di tahun 1853 Nordic menjadi seorang mahasiswa di Universitas Göttingen untuk belajar bahasa sastra Semit, yaitu bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan Syriani dari Haji White yang merupakan salah seorang teman dari ayahnya. Nordic juga pernah masuk di Universitas Kiel untuk belajar bahasa Sanskerta dari Benfek. Pada tahun 1856, saat usianya menginjak 20 tahun, ia sudah memperoleh gelar doktornya melalui karya tesisnya yang sangat terkenal, yaitu History of Al-Quran yang ia tulis dalam bahasa Latin. Nordic ditunjuk untuk menjabat sebagai salah satu asisten di Universitas Göttingen di bidang pelajaran penafsiran dan tata bahasa Arab, tafsir perjanjian nama, dan studi bahasa Semitik. Pada tahun 1804, Nordic diangkat menjadi guru besar atau profesor di Universitas Strasbourg. Nordic pensiun di tahun 1906 dan menjalani sisa hidupnya dan meninggal pada tahun 1956. Selama masa hidupnya, Nordic memiliki beberapa karya tulis. Salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang berjudul The History of Al-Quran. Dalam bukunya ini, Nordic memuat atau menyajikan pandangan-pandangannya terhadap Al-Quran. Apa saja sih pandangan-pandangan tersebut? Kemudian pemikiran Nordic terhadap Al-Quran. Sebenarnya orientalis ini pemikirannya hampir sama semua, yaitu mereka menganggap bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah jiplakan dari kitab-kitab terdahulu. Nordic ini menganggap bahwa Muhammad adalah seorang tokoh yang tidak mengenal banyak tentang kitab terdahulu. Pandangannya ini ia dasarkan pada keumian yang diletakkan kepada Nabi Muhammad. Ia menganggap bahwa keumian yang dimaksud di sini bukanlah seorang yang tidak bisa membaca atau menulis, tetapi melainkan seseorang yang tidak mengetahui tentang kitab-kitab terdahulu. Nordic menganggap bahwa sumber terpenting yang menjadi rujukan Muhammad bukanlah dari kitab suci, akan tetapi ajaran-ajaran atau kepercayaan dan sumber liturgi atau tata kebaktian dari kisah-kisah terdahulu. Nordic juga menganggap bahwa Al-Quran ini banyak memuat term-term dari agama Yahudi dan Nasrani. Selain itu, Muhammad juga pernah bertemu dengan beberapa tokoh Yahudi dan Nasrani, yaitu Warokoh dan Buhaira yang diceritakan dalam hal tersebut bahwa mereka adalah seorang pendeta. Dari bukti tersebutlah yang menggiring pemikiran Nordic dan menyimpulkan bahwa Al-Quran merupakan pengadopsian dari ajaran-ajaran dan tradisi Yahudi dan Nasrani. Nordic menjadikan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai tolak ukur kebenaran Al-Quran, sehingga ia meragukan kemurnian Al-Quran sebagai wahyu.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Nordek juga menganggap bahwa Al-Quran itu merupakan ciplakan atau tiruan dari kitab terdahulu. Nordek menjadikan kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru sebagai tolak ukur atas kebenaran Al-Quran, sehingga ia meragukan akan kemurnian Al-Quran sebagai wahyu Allah. Demikian presentasinya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.